bukan untuk nabi, di sini seruan untuk manusia. Berarti seluruh yang mengakui manusia kena seruan ini. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izatun, pelajaran, hidangan pelajaran, mir rabbikum, pelajarannya bukan dari makhluk, tetapi yang memberikan pelajaran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian. Tentunya Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Telah datang kepada kalian pelajaran, wasyifa, dan penyembuh, lima fis sudur, bagi orang yang memiliki penyakit dalam dadanya, dalam hatinya, wahuda, dan telah datang juga petunjuk, warahmah, telah datang rahmat, lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Apa yang Allah maksud? Al-Quran, Masya Allah. Jadi saya ini mengutip dari Syekh As-Sa'di, ya, Syekh As-Sa'di dalam menafsirkan ayat yang tadi, bahwa mengambil pelajaran dari Al-Quran membuat hati kita bersih. Tadi ada mau'izahnya, pelajaran. Yang kedua, bagi yang mengikuti pelajaran dari Al-Quran, kita akan belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Semakin mentadaburi, kata Syekh As-Sa'di, membuat hati kita lebih bersih, berharap hanya kepada Allah. Selain Allah itu hanyalah makhluk yang mana pasti kita kecewa. Jangan heran kalau kita pernah kecewa dengan suami, pernah kecewa dengan anak, ibuku pernah kecewa dengan saya pernah kecewa dengan ibu-ibu. Itu tidak bisa dipungkiri, kita makhluk pasti pernah mengecewakan, tetapi pernah saling memaafkan jika hati kita bersih. Jadi kita tidak bisa berhadapan dengan orang yang tidak pernah mengecewakan kita. Nggak bisa, dia makhluk. Yang tidak pernah mengecewakan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh As-Sa'di, seseorang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran maka akan membuat hatinya bersih. Semakin banyak, semakin lebih bersih. Yang kedua, jika diikuti, siapa yang mengikuti Al-Quran, maka hidupnya lebih terarah. Besok saya mau ngapain ya? Oh, kesini, lebih terarah. Karena tahu tujuannya mana, di titik mana. Berbeda dengan orang yang pokoknya menurut syahwat mau, saya lakukan. Syahwat kadang pilih A, kadang pilih B, kadang sudah di pilihan yang dia ungkapkan aja masih galau. Kenapa? Karena syahwat itu kadang-kadang punten, kayaknya lagi pengen makan nasi padang deh. Baru masuk ke bukan kedai, warung nasi padang, baru makan, bisa berubah nggak? Bisa, karena namanya syahwat, gitu. Tetapi kalau orang yang sudah punya tujuan, saya mau ngaji, saya mau baca Quran, karena tujuan saya tahu, tujuan saya itu mau berpulang, mau bawa bekal ini, maka itu akan lebih terarah. Jadi mengikuti ajaran Al-Quran membuat hidup lebih terarah. Cara mendidik anak lebih terarah, cara bertetangga lebih terarah. Kemudian kata As-Sa'di, Syekh As-Sa'di, jika beriman terhadap Al-Quran maka dia mendapatkan rahmat, ya. Jadi perumpamaannya yang baru ngambil pelajaran aja jadinya hatinya lebih bersih. Diikuti yang dia pelajari, hidupnya lebih terarah. Beriman, ini dari Allah, saya percaya terhadap sesuatu yang disampaikan dalam Al-Quran, maka jangan heran dia lebih dicintai, lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan membiarkan hatinya gelisah, Allah tidak akan membiarkan hatinya lalai, bahkan menikmati setiap ibadah yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rugi kita dekat dengan Quran? Tidak.
Jadi siapa yang membutuhkan? Kita membutuhkan Al-Quran. Masya Allah. Kemudian Syekh As-Sa'di juga menyampaikan berkaitan dengan ayat ini, Al-Quran itu menasehati, menyembuhkan, menuntun, menenangkan bagi yang beriman. Saya ulang, kata Syekh As-Sa'di, Al-Quran itu menasehati dengan dalil yang mana? Mau'izah. Mau'izah itu kan sedang memberikan pelajaran, berarti memberikan nasihat. Kapan lebih enak dinasehati oleh Quran daripada oleh orang? Betul tidak? Kata Al-Quran seperti janganlah kau menjadi orang yang zalim terhadap Allah, sesungguhnya kau telah zalim terhadap dirinya sendiri. Kita mudah menerima kalau dirinya dengan iman. Tapi kalau yang menyampaikan itu siapa? Suami. Kau jangan zalim sama suami ya. Kira-kira ada pembelaan ya? Lebih mudah menempel ke kita nasihat yang mana? Nasihat Al-Quran. Kata Syekh As-Sa'di, Al-Quran itu menasihati kita, menyembuhkan kita, menuntun kita, dan menenangkan hati kita. Menasihati, menyembuhkan, menuntun, menenangkan. Tafsir As-Sa'di itu yang waktu dulu saya suka bahas di Masjid Ad-Darussalam yang hari Jumat itu tafsir As-Sa'di. Jika suatu saat mau ke tafsir itu lagi, monggo ayo insyaallah. Buka ya, ini baru buka. Baik, ya satu lagi untuk. Baik. Saya satu lagi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58. Qul, katakanlah. Ini kata siapa? Kata Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia-Nya Allah dan dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua hendaklah kalian bergembira. Huwa itu khairun itu lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita ulang. Kata Allah, kalau kita melangkah yang diiringi dengan karunia di sini tadi Al-Quran dan rahmatnya Allah, maka jaminannya Allah itu menempuh kebahagiaan yang tidak terputus. Sebaliknya, ketika kita bahagia dengan satu hal keduniawian, bahagianya itu sementara dan pasti terputus. Boleh dianalogikan? Contoh, misalkan ini orang yang ini minimal banget, ini sederhana sekali. Orang yang mendapatkan traktiran, misalkan, bisa traktir apa bu? Makan gitu ya. Yang nerimanya seneng nggak? Seneng banget. Tapi senengnya sementara nggak? Terbatas nggak? Sementara. Tapi hakon yang mentraktirnya dengan penuh keimanan itu tahun depan aja masih bahagia. Saya pernah memberikan hidangan terbaik sama Syekh waktu ke Indonesia. Kan Syekh itu berdakwahnya kemana-mana, pasti menggunakan darah-darah dan energi dari makanan itu. Itu terasa bahagianya lebih lama dibandingkan tentang kita yang mendapatkan. Ya, jadi segala sesuatu yang diiringi dengan rahmat, dengan tadi apa? Karunia Allah, itu bahagianya abadan. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu semua hendaklah kalian bahagia. Bahagianya yang akan terus membawa bahagia sampai ke akhirat nanti. Huwa
itu, gitu ya, segala sesuatu yang diiringi dengan karunia dan rahmat Allah itu khairun, lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah kalian kumpulkan. Wallahu a'lam bishawab. 2 ayat saja untuk hari ini.